Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pertemuan ketiga pada pembahasan kemukjizatan Al-Qur'an membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, B. perbedaan mukjizat para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, C. hikmah mukjizat para nabi sallallahu alaihi wasallam. A. Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua macam mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat hissi atau materi. Jadi mukjizat hissi atau materi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak. Bahkan ada sebuah buku yang membahas khusus mukjizat Nabi Muhammad SAW secara materi ini. Ada yang menyusun sebanyak 500 mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada sebuah kitab yang menyusun 1000 mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sangat banyak. Diambil dari hadis-hadis beliau, kemudian dikumpulkan dan dijadikan satu buku. Dan pada pembahasan kali ini, mukjizat hissi Nabi Muhammad SAW kita sebutkan salah satunya adalah Isra Mi'raj. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad SAW itu yang akan melakukan Isra Mi'raj, tidak ada. Yang satu-satunya orang yang melakukan Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah beliau membelah bulan atas izin Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah air mengalir dari sela-sela jari beliau. Kemudian kuah yang sedikit yang mungkin mencukupi 10 atau 20 orang, akan tetapi dengan mukjizat beliau, kuah makanan atau masakan tersebut menjadi banyak mencukupi tentara perang ribuan, dan masih banyak lagi. Dan berikutnya adalah mukjizat maknawi Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an digunakan oleh Nabi SAW untuk menantang orang-orang pada masa beliau dan sesudahnya yang tidak percaya akan kebenaran Al-Quran dan kerasulannya. Sesungguhnya mereka memiliki tingkat fasahah dan balaghah bahasa Arab yang sangat tinggi. Tetapi mereka tidak sanggup untuk menghadapinya. Allah menantang mereka untuk menandingi Al-Quran dalam beberapa tahapan. Bahasa kita itu challenge, tantangan. Kalau seorang misalnya ditantang untuk makan bakso level 1, kemudian ditingkatkan level 2, level 3, ininya rasa pedasnya itu, kemudian paling tinggi level 10 tingkat kepedesan bakso. Sama Al-Quran pun demikian. Allah Ta'ala menantang orang-orang kafir pada zaman Nabi SAW yang memiliki tingkat bahasa fasahah dan balaghah yang sangat tinggi ketika itu untuk menandingi Al-Quran dalam 5 tahapan. Yang pertama kita sebutkan mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan. Artinya tantangan Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir supaya bisa membuat Al-Quran sebanyak 114 surat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Tur ayat 33-34, Allah Ta'ala berfirman, am yaquluna taqawwalah balla yu'minun falyatu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin. Ataukah mereka mengatakan dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, membuat Al-Quran. Sebenarnya mereka tidak beriman. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka adalah orang-orang yang benar. Ini tahapan pertama.
Tantangan pertama, buat seluruh Al-Quran. Tidak mampu. Kemudian tantangan kedua, levelnya diturunkan sedikit. Ya. Allah Ta'ala menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan atau membuat 10 surat yang menyamai surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Jika tidak bisa membuat 114 surat, sudah levelnya diturunkan sedikit, buat 10 surat yang sama dengan Al-Quran. Hal itu ditegaskan di dalam surat Hud ayat 13, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya dia, ya, Nabi Muhammad SAW telah membuat Al-Quran. Katakanlah kalau demikian maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Ya. Jadi seperti itu. Wad'u man istata'tum min dunillah. Kata Allah Ta'ala menantang juga. Datangkanlah kemudian panggillah orang-orang yang kamu sanggup untuk memanggilnya selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang kafir memang orang-orang yang benar. Berikutnya, tingkatan untuk tantangan ya kepada orang-orang kafir. Jika tidak bisa membuat 10 surat, sudah datangkan 1 surat saja yang menyamai surat-surat di dalam Al-Quran. Levelnya paling rendah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus 38, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi suratim mithlih. Atau patutkah mereka mengatakan bahwasanya dia Nabi Muhammad SAW membuat Al-Quran? Katakanlah kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan 1 surat seumpamanya atau semisalnya. Wad'u man istata'tum sama. Ya, panggillah siapa saja yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah. Jika kalian orang-orang yang benar. Quran surat Yunus ayat 38. Berikutnya, 3 tahapan tantangan di atas, challenge ya. Seluruhnya disampaikan ketika Nabi SAW masih berada di Mekah ya. Masih ditambah lagi dengan tantangan tahapan keempat yang kali ini dikemukakan ketika Nabi telah hijrah ke kota Madinah. Yaitu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 23, fa in wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian orang-orang kafir tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad SAW, buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini turun ketika Nabi SAW berada di kota Mekah, di kota Madinah. Baik, tantangan terakhir, tantangan yang kelima. Ini ditutup dengan pernyataan yang tegas dan tidak hanya ditujukan kepada mereka yang hidup pada masa turunnya Al-Quran, tetapi ditujukan juga kepada orang-orang yang ragu. Kapanpun dan dimanapun mereka berada. Firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 24, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kalian tidak dapat membuat semacam Al-Quran dan pasti kata Allah Ta'ala kalian tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi jelas ya Allah Ta'ala menantang ya orang-orang kafir ketika di kota Mekah, di kota Madinah pada zaman Nabi SAW sampai sekarang ya hingga pada hari kiamat. Berikutnya dari paparan ya pertemuan kedua kemudian pertemuan ketiga ini bisa kita membuat semacam perbedaan. Apa perbedaan mukjizat para nabi dengan Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu semuanya bersifat material dan indrawi. Dalam arti keluar biasaan tersebut bisa disaksikan langsung lewat indera masyarakat dari seorang nabi ketika menyampaikan risalahnya. Contohnya ya, perahu Nabi Nuh alaihissalam yang dibuat atas petunjuk Allah
sehingga mampu bertahan dalam situasi ombak dan gelombang yang dahsyat ketika itu. Tidak terbakarnya Nabi Ibrahim dalam kobaran api, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa atas izin Allah, dan lain-lain, semuanya bersifat material indrawi, hissi tadi ya. Sekaligus terbatas pada lokasi tempat Nabi tersebut berada dan berakhir, nah ini catatannya, dan berakhir dengan wafatnya masing-masing Nabi. Jadi sekali dah Nabi wafat ya selesai. Kemudian perbedaan mujizat para nabi dengan Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah bahwasanya berbeda dengan mukjizat maknawi Nabi Muhammad SAW yang sifatnya bukan material indrawi, namun dapat dipahami oleh akal. Karena sifatnya yang demikian, maka ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Baik, kita lihat ya poin-poinnya. Mukjizat Al-Quran ya dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya dimanapun dan kapanpun. Berikutnya, mukjizat paling sempurna dan paling luar biasa adalah Al-Quran ya. Tidak hanya itu, kitab suci terakhir ini juga tetap menjadi sumber hidayah, referensi paling vital dan otoratif sepanjang sejarah. Baik, jika Nabi Musa AS menerima kitab Taurat sebagai hidayah dan petunjuk khusus Bani Israel, Nabi Daud AS menerima kitab Zabur, dan Nabi Isa AS menerima kitab Injil, ya. Semuanya ya untuk Bani Israel. Maka Nabi Muhammad SAW ya menerima Al-Quran sebagai hidayah dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ya, tidak hanya umat Nabi ya, tapi seluruh umat manusia. Ini menjadi catatan, termasuk orang-orang kafir. Baik, kitab Taurat, Zabur, dan Injil hanya menjadi kitab suci bagi umat tertentu. Dan diturunkan pada waktu tertentu pula, berbeda dengan Al-Quran. Selain sebagai kitab suci yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok agama seperti iman kepada Allah dan hari akhir, Al-Quran juga menghapus ya sebagian syariat yang sudah menjadi ketetapan sebelum turunnya Al-Quran dan tidak sesuai dengan keadaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya Al-Quran itu sudah mencakup seluruh pokok-pokok isi kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi pokok kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah ada di dalam Al-Quran. Baik, terakhir ya, apa hikmah mujizat para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya? Dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah melemahkan dan mengalahkan ulasan. Maksud saya melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman ya, serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah taala dan ajaran-ajarannya. 4, ya, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah taala selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Dan yang terakhir, mukjizat para nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus, bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan tentang Ijazul Quran pada pertemuan ketiga kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.